Seorang wanita yang akan menikah sangat menyesal karena mengkhianati calon suaminya. Ia masih mencintai mantan kekasihnya, namun saat calon suaminya tahu, akhirnya pria itu memilih pergi. Sang wanita pun sadar ia telah jatuh cinta, namun sekarang semuanya terlambat. Jaemin adalah seorang pria kaya raya yang baik hati. Namun karena didikan keluarganya, Jaemin akhirnya tumbuh menjadi pria yang dingin dan arogan. Jaemin terbiasa untuk tidak peduli pada orang lain. Namun di depan tunangannya, ia selalu bersikap bodoh. Ia tidak tahu cara menyenangkan orang lain dan berharap dengan cara itu bisa menghibur tunangannya. Tapi sayang, Jaemin justru dianggap sampah. Tunangan Jaemin bernama Yoongju. Wanita itu mau menjalin hubungan dengan Jaemin karena desakan orang tuanya. Yoongju sendiri baru putus dengan mantan kekasih yang sangat ia cintai. Saat hari pernikahan semakin dekat, Yoongju merindukan mantan kekasihnya. Tanpa sepengetahuan Jaemin, Yoongju pergi menemui mantan kekasihnya. Ia berbohong pada Jaemin kalau dirinya sedang liburan. Wanita itu pergi ke daerah yang terlihat tidak asing, baik lingkungannya ataupun jenis-jenis kendaraannya. Ternyata ia pergi ke Indonesia. Karena akan menghabiskan waktu beberapa hari di sana, Yoongju memutuskan untuk menyewa hotel. Setelah semua keperluan selesai, akhirnya Yoongju siap mendatangi rumah mantan kekasihnya. Ia melihat secari kertas berisi keterangan alamat yang diberikan kepadanya. Saat sore hari, Yoongju mendatangi alamat tersebut. Di sana seorang pria sedang berolahraga. Tubuhnya atletis seperti selera kebanyakan perempuan. Pria itu bernama In-wook. Ia mendengar bel rumahnya berbunyi lalu membukakan pintu. Saat pintu dibukakan, Yoongju langsung terdiam melihat tubuh mantan kekasihnya yang masih berkeringat. Namun ia mengalihkan pikirannya dan langsung menerobos masuk begitu saja. In-wook sendiri hanya diam, namun tatapannya sangat dingin. Yoongju kemudian melihat sekeliling rumah itu. Saat In-wook memberikan minum, tiba-tiba wanita itu menamparnya. Ternyata ada masalah percintaan yang belum selesai di antara mereka. Yoongju sangat marah karena In-wook memutuskan hubungan dan melarikan diri tanpa memberi penjelasan apapun. Yoongju merasa ia dibuang seperti sampah. Namun ketika mereka mulai mengobrol, akhirnya diketahui bahwa hubungan mereka tidak direstui oleh orang tua Yoongju. Hal itu membuat Yoongju merasa bersalah juga. Karena suasananya terlalu canggung, Yoongju pun mengajak In-wook minum-minum. In-wook kemudian mengambil beberapa bir. Tiba-tiba Yoongju memperlihatkan tubuh seksinya seolah menggoda In-wook. Di sisi lain, birahi In-wook juga langsung bangkit. Namun pria itu bisa mengendalikan diri. Mereka akhirnya menghabiskan waktu bersama. Malam itu keduanya saling menyatakan perasaan masing-masing. Yoongju perlahan menjatuhkan dirinya pada In-wook. Ia bertanya, apakah kamu masih mencintaiku? Namun In-wook tidak memberi jawaban yang jelas. Meski begitu, Yoongju merasa nyaman di dekat In-wook. Malam itu, Yoongju tidur sangat nyenyak di kamar In-wook. Di sisi lain, Jaemin hanya duduk kesepian seorang diri. Ia tidak pernah dicintai dengan tulus. Pria itu kemudian menghubungi pihak hotel yang ditempati oleh Yoongju. Namun malam itu diberitahukan kalau Yoongju tidak ada di hotel. Pikiran Jaemin pun langsung terganggu. Dari matanya terlihat kesedihan. Sampai esok hari, Jaemin tidak bisa tidur sehingga tubuhnya sangat lemas. Bahkan saat asistennya menyampaikan informasi, Jaemin sudah tidak punya tenaga lagi. Di sisi lain, Yoongju yang baru bangun melihat sudah ada sarapan yang disiapkan untuknya. Ia pun tersenyum bahagia. Saat keluar kamar, Yoongju melihat In-wook sudah rapi. Wanita itu bertanya, kamu mau kemana? In-wook berkata, aku masih ada pekerjaan. Seketika wajah Yoongju langsung berubah. Ia marah lalu memakai sendalnya. In-wook menahan dia sampai 2 kali. Ia kemudian menjelaskan situasinya. Setelah mendengar penjelasan In-wook, akhirnya Yoongju luluh lagi. Wanita itu kemudian berkata ia akan tetap pergi. Akhirnya In-wook menelpon rekan kerjanya lalu menjelaskan saat ini tidak bisa ke kantor. Setelah memberitahukan hal itu, ia bertanya kemana kita akan pergi hari ini. Mereka pun naik pesawat lalu berlibur ke Bali. 내 인생이 마지막이야. 나한테 미안해하지 마. 이거 안 나? 화내지 마. 이거 놔. 어느 호텔이야? Namun tidak disangka-sangka, Jaemin sudah menunggu Yoongju di bandara. Jaemin ingin tahu apa yang dilakukan Yoongju selama liburan. Yoongju sendiri cukup terkejut, apalagi saat Jaemin melihat ada In-wook bersamanya. Jaemin bertanya, siapa pria itu? Dengan gelagapan, Yoongju mengatakan, itu temanku saat kuliah. Wanita itu berbohong pada calon suaminya.
Jaemin kemudian berkenalan dengan In-wook. Supaya tidak curiga, akhirnya In-wook pura-pura pergi, namun Jaemin menyadari sesuatu. Ia bertanya, "Apa kamu bekerja di Jakarta?" Awalnya In-wook bingung kenapa Jaemin bisa tahu. Tapi setelah melihat kartu tanda perusahaannya terpampang jelas, akhirnya In-wook menjawab dengan jujur. Ia segera pergi, namun Jaemin memanggilnya lagi. Jaemin menawarkan untuk makan bersama. Yongju yang mendengarnya panik dan gelisah. Ia berharap In-wook bisa menolak. Sayangnya Jaemin terus memaksanya sehingga In-wook setuju. Harapan Yongju bisa berduaan dengan In-wook gagal total. Ia akhirnya pergi bersama Jaemin. Mereka berdua saling cuek satu sama lain. Yongju karena bete, sedangkan Jaemin merasa dibohongi. Yongju pun bertanya, "Kenapa kamu datang ke sini?" Jaemin pun heran mengapa pertanyaan itu terlontar seolah kehadirannya tidak diinginkan. Jaemin berkata, "Apakah aku harus pergi lagi?" Pria itu terlihat berusaha menahan emosinya. Suasana mulai panas. Yongju akhirnya menjawab, "Tidak perlu." Di sisi lain, In-wook memilih pergi ke pantai. Ia melihat pemandangannya cukup bagus lalu beristirahat di sana. Setelah sampai hotel, Jaemin langsung mengabari asistennya untuk mencari informasi tentang In-wook. Jaemin memang merasa ada yang tidak beres. Kebetulan In-wook bekerja di perusahaan Jaemin. Setelah telepon selesai, Jaemin langsung berpakaian dengan rapi. Sementara itu, Yongju juga berpakaian seksi untuk menemui In-wook. Bel rumahnya berbunyi. Di depan sudah ada Jaemin yang menunggunya. Saat itu, Jaemin bersandar di pintu. Ia hampir terjatuh saat Yongju tiba-tiba membuka pintunya. Pria itu terlihat bodoh. Ia melihat ke arah Yongju dan terpesona. Yongju bertanya tentang penampilannya, apakah bagus atau berlebihan. Jaemin menjawab, "Itu bagus." Siapa sangka karakter Jaemin yang terlihat bodoh membuat Yongju tidak sadar mulai jatuh cinta. Saat sore hari, In-wook sudah tiba di tempat yang sebelumnya disepakati untuk makan bersama. Tidak lama kemudian, Jaemin dan Yongju akhirnya datang. In-wook merasa cemburu melihatnya. Mereka bertiga akhirnya makan bersama. Suasananya sangat tegang. Jaemin kemudian mulai mengobrol dengan In-wook. Ia bertanya tentang kehidupan In-wook sampai masalah pekerjaannya. Dari obrolan itu, In-wook tahu kalau Jaemin ternyata direktur di perusahaannya. Namun In-wook tidak merasa rendah diri. Jaemin bertanya, "Kenapa aku tidak pernah melihatmu di perusahaan?" In-wook pun menjawab, "Saya juga tidak pernah melihatmu." Semua masih terlihat baik-baik saja. Namun saat Jaemin bertanya tentang pacar In-wook, barulah di situ terlihat wajahnya berbeda. Selain itu, Yongju juga mulai gelisah. Untungnya ada telepon masuk. Jaemin kemudian berkata, "Aku harus angkat telepon dulu." Setelah ia pergi, Yongju meminta maaf pada In-wook karena ia tidak tahu kalau Jaemin juga akan datang. Sayangnya In-wook terlanjur marah atas kecerobohan Yongju. Di sisi lain, Jaemin memperhatikan mereka berdua mengobrol. Ia merasa ada yang janggal dengan kedekatan keduanya. Tidak lama kemudian, Jaemin kembali ke mejanya. Ia minta maaf dan baru saja duduk, tiba-tiba In-wook yang merasa tidak tenang langsung berpamitan. Ia berkata, "Sepertinya aku harus pergi. Hari ini aku kurang sehat." In-wook pun berterima kasih atas makanannya lalu pergi dari sana. Setelah In-wook pergi, sekarang hanya tinggal Jaemin dan Yongju. Sayangnya Yongju menunjukkan ketidaktertarikan untuk melanjutkan makan siangnya. Ia berkata, "Aku harus pergi sekarang." Jaemin akhirnya ditinggal sendirian. Di sisi lain, In-wook ternyata merasa kesal karena makan malam tersebut. Harga dirinya sebagai laki-laki seolah terusik setelah tahu Jaemin adalah bosnya sendiri. Ia pun memukul dinding dengan keras, namun tidak bisa dipungkiri tangannya malah kesakitan. In-wook pun menertawakan dirinya sendiri. Tepat saat itu, In-wook melihat seorang wanita yang sedang dipermalukan. Demi mendapat uang, ia rela basah-basahan untuk menghibur laki-laki. Wanita itu bernama Sojung, seorang yatim piatu yang harus membayar hutang keluarganya. Saat Sojung melihat In-wook, ia tersenyum dan berkata, "Hei bodoh, apa yang kau lihat?" Sojung sebenarnya malu, namun begitulah caranya menutupi rasa malu tersebut. Ia mengira In-wook orang Indonesia, jadi berpikir tidak mungkin mengerti perkataannya. Di sisi lain, In-wook bukannya tersinggung dipanggil bodoh, tapi justru tersenyum. Ia merasa Sojung wanita yang aneh. Secara kebetulan, mereka bertemu lagi. Sojung sedang menelpon bosnya. Ia ditinggal duluan lalu meminta bosnya datang lagi. Namun Sojung disuruh naik taksi saja. Wanita itu berkata, "Aku tidak punya uang, cepat datang ke sini."
Ia teriak-teriak pada bosnya sendiri. Namun akhirnya ia tetap tidak dijemput. Sojung kemudian melihat ke arah In-wook lalu berkata, "Hai bodoh, apa yang kau lihat?" Tidak lama kemudian, taksi yang dipesan In-wook datang. Tiba-tiba sikap Sojung berubah. Ia bertanya pakai bahasa Inggris, "Apa aku boleh menumpang?" Tapi In-wook hanya diam. Sojung kemudian pakai bahasa Jepang, tapi In-wook masih diam juga. Wanita itu kebingungan. In-wook berkata dalam bahasa Korea, "Ayo naik." Saat tahu In-wook berbahasa Korea, Sojung pun langsung malu semalu-malunya. Ia sudah mengatakan In-wook bodoh 2 kali. Mereka akhirnya pulang bersama. Suasananya begitu hening. Beberapa saat kemudian, Sojung memulai obrolan, tapi ia dicuekin. Wanita itu merasa kesal, tapi anehnya ia tidak kapok. Tidak lama kemudian, Sojung mulai membuka obrolan lagi. Respon In-wook tetap sama seperti sebelumnya. Akhirnya Sojung mencoba sekali lagi. Kali ini ia berkata, "Aku tahu tempat-tempat yang bagus di mana banyak perempuan cantik. Kamu pasti suka perempuan cantik." Mendengar itu, In-wook langsung membuka mulutnya, tapi bukan untuk mengobrol, melainkan menyuruh Sojung keluar dari mobil. Sojung pun diusir. Ia mengatakan, "Dasar kamu brengsek." Kebetulan bosnya menelpon lagi, dan masih menyuruh naik taksi. Sojung yang sedang emosi berkata, "Pokoknya saya berhenti dari pekerjaan ini. Lakukan apapun yang kau inginkan." Wanita itu terpaksa jalan kaki. Di sisi lain, Yongju melepaskan stres dengan berenang. Tidak lama kemudian, Jaemin datang sambil membawa minuman. Ia pun melihat Yongju dengan tatapan sedih dan kecewa. Jaemin sadar ternyata di hati Yongju, dia bukanlah seseorang yang dianggap berharga. Pria itu marah lalu membuka bajunya dan ikut menyebur ke kolam. Yongju melihat sekeliling mencari kemana perginya Jaemin. Tiba-tiba pria itu muncul di depannya. Yongju berkata, "Apa yang mau kamu lakukan?" Jaemin menjawab, "Malam ini kamu terlihat cantik." Yongju terdiam mendengarnya. Jaemin langsung mencium wanita itu. 이쁘다 오늘 보니까. 왜 이래? Yongju berusaha melepaskan diri, namun Jaemin memegangnya dengan erat. Mereka pun berciuman selama beberapa waktu. Akhirnya Yongju berhasil lepas. Jaemin bertanya, "Kenapa? Kamu tidak suka?" Yongju menjawab, "Ya, aku tidak suka." Setelah ditolak, Jaemin tersenyum lalu pergi dengan hati kecewa. Di sisi lain, Yongju ternyata berdebar. Ini pertama kalinya Jaemin bersikap seperti lelaki sejati. Biasanya dia bersikap seperti orang bodoh. Yongju tidak sadar semakin menyukai Jaemin. Keesokan harinya, In-wook beraktivitas seperti biasa. Ia melatih staminanya dengan berlari jarak jauh. Tidak disangka saat kembali ke kontrakannya, In-wook berpapasan dengan Sojung. Namun keduanya tidak sadar. Ternyata In-wook menyewa tempat di dekat Sojung. Pria itu kemudian menerima telepon. Ia bicara masalah pekerjaan. In-wook tiba-tiba benci pekerjaannya setelah tahu bosnya adalah Jaemin. Di sisi lain, Jaemin sedang sarapan bersama Yunju. Mereka mengobrol sebentar. Yunju masih belum menyadari dirinya telah jatuh cinta, namun perasaan Jaemin juga mulai berubah. Ia lebih cuek dari biasanya. In-wook kemudian mendatangi lokasi yang diperintahkan atasannya. Di sana seorang pria parubaya menyambutnya. Ia mengatakan, "Saya diperintahkan untuk memandu perjalanan Anda, Pak." Siapa sangka pria itu ternyata bosnya Sojung. Tidak berselang lama, Jaemin datang juga ke sana. Ia pun menjelaskan bahwa dirinya lah yang memberi perintah pada atasan In-wook. Jaemin mengajak In-wook untuk berlibur bersamanya dan juga dengan Yunju. Namun In-wook sadar pasti Jaemin mau memastikan hubungannya dengan Yunju. Mereka kemudian pergi memulai liburan bersama. Bosnya Sojung kemudian memanggil seorang wanita yang tidak lain adalah Sojung sendiri. Saat Sojung menampakkan wajahnya, ia terkejut karena bertemu In-wook lagi. Setelah peristiwa terakhir yang tidak baik, sekarang keduanya jadi sangat canggung. Sojung akhirnya memperkenalkan diri. "Halo tuan-tuan, aku adalah pemandu kalian." Sojung juga meminta maaf pada In-wook atas kejadian terakhir kali. Wanita itu mengira In-wook adalah direkturnya. Di sisi lain, Jaemin dicuekin, tapi ia membiarkan Sojung salah paham karena merasa tidak peduli. Setelah momen perkenalan tersebut, Yongju muncul dari belakang.
Awalnya ia tidak mau ikut, tapi hatinya tidak tenang. Jaemin bertanya, kenapa kamu berubah pikiran? Namun Yunju tidak menjawab. Ia hanya berkata, apa ini kendaraannya? Mereka akhirnya memulai perjalanan. 안녕하세요. 오전 제가 몰라 뵙고. 네, 자, 이쪽으로 타시죠. 기차야? 왜? Selama perjalanan tersebut, Sojung terus bicara menjelaskan setiap lokasi yang dilewati. Wanita itu terlihat sangat gembira. Namun ketiga orang di belakangnya hanya diam, mereka bahkan merasa terganggu. Tapi Sojung masih belum mengerti juga, sampai akhirnya Yungju bicara dengan nada menyindir. Ia berkata, sepertinya dia tidak bisa menutup mulut. Barulah di situ Sojung terdiam. Padahal ada yang mereka tidak tahu bahwasannya Sojung hanya berpura-pura gembira. Hidupnya sebagai yatim piatu sebenarnya penuh kesedihan, namun ia selalu menutupi hal itu. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya sampai. Sojung melihat Yungju yang diperlakukan istimewa, ia pun merasa sebal karena hidup tidak adil padanya. Inwook berjalan lebih dulu, dan Yungju menyusulnya. Sedangkan Jaemin ditinggalkan. Namun saat Inwook dan Jaemin mengulurkan tangan, ternyata ia memilih Jaemin. Perasaan Yungju sudah terbagi dua. Sayangnya, Jaemin berpikir bahwa Yungju hanya berusaha menutupi hubungannya dengan Inwook. Di sisi lain, saat ketiga orang itu memperebutkan cinta, di sana Sojung hadir dan bekerja dengan susah payah demi sesuap nasi. Sojung mulai menjelaskan lagi tentang cerita-cerita yang dipercaya masyarakat Bali. Kebetulan, Jaemin dan Yungju sedang fokus dengan perasaan masing-masing. Jaemin merasa terganggu, lalu menyuruh Sojung diam. Sementara itu, Inwook juga sadar kalau Yungju mulai memiliki perasaan pada Jaemin. Ia merasa cemburu. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke lokasi lain. Yungju perlahan memisahkan diri. Ia sengaja menunggu Inwook lewat. Wanita itu kemudian bertanya, apa kamu meremehkan Jaemin karena dia anak orang kaya? Inwook berpikir sebentar, lalu menjawab, ya, sepertinya kamu benar. Tapi obrolan mereka tidak panjang karena Inwook sedang marah. Sementara itu, Jaemin diam-diam menguping. Ia semakin yakin ada hubungan rahasia antara Yungju dan Inwook. 샐러리맨은 별도 없어? 그래. 넌 기회주의자야. Saat siang hari, mereka mampir ke sebuah restoran. Yungju berkata, aku ingin pulang sekarang. Namun Jaemin melarang dia. Ia menyindir Inwook dengan berkata, kamu tidak boleh merusak liburan teman kuliahmu. Perasaan Yongju campur aduk ketika dihadapkan pada situasi tersebut. Ia pun tetap memilih pergi. Namun Inwook memegang tangannya, lalu menyuruh untuk tetap di sana. Seketika, Jaemin langsung tersulut api cemburu. Ia berpikir, kenapa Yongju lebih nurut pada Inwook dan kenapa Inwook sangat berani memegang tangan Yongju. Ternyata dugaanku memang benar. Sojung kemudian datang bersama pelayan restoran. Ia bertanya, apa makanannya sudah dipilih? Namun Jaemin yang sedang emosi bertanya dengan nada tinggi, apa tidak ada restoran lain? Ayo pergi dari sini. Sojung meyakinkan kalau hanya itu restoran terbaik. Akhirnya makanan pun dipesan. Karena Sojung tidak ikut makan, maka Jaemin memberinya sejumlah uang. Tampaknya itu jumlah yang cukup banyak sampai membuat Sojung jatuh karena gembira. Selain itu, ia menabrak pelayan restoran sehingga bajunya kotor. Di sisi lain, suasana antara Jaemin, Inwook dan Yungju mulai terasa canggung. Akhirnya Yungju pergi ke toilet. Di sana ia bertemu Sojung lalu bertanya apa kondisinya baik-baik saja. Sojung melihat Yungju memakai make up. Ia juga ikut-ikutan. Namun hatinya terus membandingkan make up Yungju yang bagus dengan make up miliknya yang sudah tidak layak pakai. Wanita itu kemudian bertanya, apakah dua pria itu temanmu? Siapa di antara mereka yang menjadi direktur? Namun Yungju menyuruhnya menebak. Ia tersenyum seakan bangga saat Sojung mengira Inwook adalah direkturnya. Beberapa saat kemudian makanan akhirnya datang. Inwook melihat Yungju yang tidak makan lalu bertanya, ada apa? Yungju menjawab, aku tidak selera makan. Akhirnya Inwook mengambil sedikit makanan lalu memberikannya pada Yungju. Emosi Jaemin pun tidak terbendung lagi. Ia menghentakkan gelas ke meja lalu berkata, kenapa makanan ini terlalu banyak? Sepertinya aku kenyang. Silakan nikmati waktu kalian berdua. Jaemin pun pergi dengan amarah yang menyala. Di sisi lain, Yungju mulai merasa bersalah. Di luar restoran, Jaemin berjalan mondar-mandir untuk menenangkan hatinya.
Secara tidak sengaja, ia melihat Sojung yang sedang makan. Hatinya pun tergerak. Ia merasa kasihan pada wanita itu. Di saat orang-orang bisa membeli makanan yang enak, tapi Sojung hanya mampu membeli makanan yang murah. Jaemin terus memperhatikan Sojung dan ia melihat sendalnya sudah rusak. Namun Sojung berusaha memperbaikinya. Akhirnya Jaemin mendekati Sojung. Ia menyembunyikan rasa kasihannya lalu mengajak Sojung mengobrol. Setelah obrolan tidak penting itu, Sojung terang-terangan bertanya, "Bukankah temanmu seorang direktur?" Jaemin menjawab sambil pura-pura terkejut. "Bagaimana kamu bisa tahu?" Sojung pun kegirangan. Ia berkata, "Sudah kutebak. Memang pembawaan orang kaya sangat berbeda. Dalam berbisnis, arus informasi sangatlah penting." Jaemin kemudian membalasnya lagi, "Wah, tempat ini ternyata menakutkan ya." Sojung sebenarnya sering mengeluh karena bosnya itu sudah lama tidak membayar gaji Sojung. Bahkan ia justru berhutang pada Sojung. Namun pria itu mengatakan, "Kamu jangan tidak tahu diri ya. Apa kamu ingat saat pertama kali ke sini? Aku yang membantumu." Setiap kali Sojung menagih hutang atau hak gajinya, selalu saja bosnya mengatakan itu. Sojung juga tidak bisa bicara lagi. Sekarang pria itu berencana kabur dan membawa semua barang berharga termasuk milik Sojung. Seseorang kemudian menelpon. Saat Sojung mengangkatnya, ia disuruh mengatakan bosnya tidak ada di kantor. Ternyata selain berhutang pada Sojung, pria itu juga berhutang pada orang lain dan menimpakan tanggungannya pada Sojung. Namun Sojung masih belum menyadarinya. Setelah telepon pertama ditutup, datang lagi telepon berikutnya. Bos Sojung langsung menyuruh supaya tidak diangkat. Pria itu kemudian berkata, "Aku akan pergi dulu, nanti aku kembali." Sojung memanggil-manggil bosnya, tapi panggilan telepon terus berdatangan. Sojung pun mulai heran ada apa dengan semua ini. Namun ia tidak ambil pusing, lalu lanjut mengepel lantai. Tiba-tiba pikirannya terbuka. Ia pun langsung mengecek berkas-berkas penting, ternyata sudah tidak ada. Wanita itu sangat panik. Tidak berselang lama, sekumpulan preman datang menagih hutang. Mereka mengobrak-abrik tempat itu. Sojung didorong sampai ketakutan. Wanita itu berhasil kabur, tapi lagi-lagi ia terjatuh karena sendalnya rusak. Akhirnya ia berjalan dengan satu sendal. Sojung mau mengejar bosnya, tapi taksi-taksi tidak ada yang mau berhenti. Wanita itu benar-benar malang. Ia terus berlari sampai akhirnya kecapean sendiri. Kebetulan Jaemin dalam perjalanan pulang ke Korea dan melewatinya. Pria itu bertanya-tanya ada apa dengan Sojung. Namun Jaemin tidak mau ikut campur lagi. Di sisi lain, Inwook juga kembali ke kantornya di Jakarta. Ia dipanggil atasannya, namun saat pria itu melihat Inwook datang sendiri, akhirnya Inwook dimarahi dan disebut tidak becus bekerja. Ia berkata, "Seharusnya kamu bisa membawa tuan direktur ke sini." Karena tidak tahan dengan ocehan atasannya, Inwook langsung menyerahkan sebuah surat untuk pengunduran diri. Akhirnya atasan Inwook tidak bisa berkata-kata lagi. Ia pun menyampaikan kalau Inwook dipanggil oleh perusahaan pusat di Korea. Malam harinya, Inwook terus teringat kata-kata terakhir Yongju bahwasannya ia masih mencintai Inwook. Sementara itu, Jaemin yang sudah tiba di Korea kembali ke perusahaan. Para karyawan yang suka cari muka langsung memberinya hormat. Jaemin dikelilingi orang-orang yang tidak tulus. Namun Jaemin sudah mengerti semua itu dan ia tidak menghiraukannya. Ibu Jaemin dan Ibu Yongju kemudian mengadakan pertemuan untuk membahas pernikahan anak-anak mereka. Mereka berkata, "Jeng, anak kita memang sangat cocok ya. Selain itu, kita juga memiliki banyak aset yang sangat berharga jika digabungkan." Keduanya tampak antusias mengobrol satu sama lain. Namun Jaemin sudah tidak tertarik lagi. Ia bahkan pura-pura tidak mendengar saat Ibu Yongju bicara padanya. Bukan hanya sekali, tapi 2 kali. Hal itu membuat Ibu Jaemin tidak enak, sehingga ia menegur anaknya. "Kamu sedang ditanya tuh, ayo jawab." Namun Jaemin bersikap bodoh. "Apa? Pertanyaan apa?" Di sisi lain, Ibu Yongju hanya senyum-senyum dan tidak menganggap serius perilaku Jaemin. Mereka kemudian membahas perjalanan Jaemin ke Bali bersama Yongju. Mendengar itu, Jaemin benar-benar muak. Karena yang terjadi di sana tidak lain adalah pengkhianatan. Beberapa saat kemudian, Yongju juga datang ke situ. Ia dimarahi ibunya. "Kenapa kamu terlambat? Bikin malu aja." Namun Ibu Jaemin membela Yongju. "Tidak apa-apa, Jang. Yongju, ayo duduk." Setelah itu, Ibu Jaemin dan Ibu Yongju berpamitan meninggalkan anak-anak mereka. Tujuannya supaya hubungan Jaemin dan Yongju semakin harmonis. Namun setelah mereka pergi, Jaemin tetap saja cuek. Yongju kemudian memesan minuman.
Wanita itu kemudian berkata, "Sudah seperti ini, ayo kita batalkan saja pernikahan ini." Jaemin bersikap tenang sekali. Ia menolak ide untuk membatalkan pernikahan. Yongju pun menjawab, "Kenapa tidak?" Jaemin akhirnya berkata, "Karena aku menyukaimu." Yongju langsung terdiam. Ia mulai gugup dan jantungnya berdebar. Selama ini ia selalu menyangkal perasaannya, namun saat itu tidak bisa ditutupi lagi. Sayangnya Jaemin tidak benar-benar serius. Sekarang tujuan pernikahannya dengan Yongju bukan karena cinta lagi, tapi untuk mendapatkan harta warisan dari ayahnya. 너 그럴 수 있어? 관두자. 우리들이 원하면 할 수 있어. 네가 좋아지기 시작했거든. Di sisi lain, In-wook yang dipanggil perusahaan pusat akhirnya terbang ke Korea. Ia tidak menyangka bisa bertemu dengan Sojung di sana. In-wook kemudian duduk di sebelah Sojung yang tertidur. Wanita itu terus mengigau dan mengatakan kata-kata kasar. Beberapa saat kemudian, Sojung akhirnya terbangun. Ia terkejut melihat In-wook ada di sampingnya. Sojung kemudian berbohong kalau ia sedang ada perjalanan bisnis. Padahal yang terjadi, ia sudah tidak punya apapun lagi karena ditipu bosnya. Lagi pula, In-wook juga tidak bertanya apapun. Tiba-tiba Sojung kepikiran untuk mendekati sang direktur yang tidak lain adalah Jaemin. Wanita itu akhirnya bertanya, "Apakah kamu dan direktur itu berteman?" Namun In-wook hanya diam saja. Ia menahan kesal setiap membahas hal tentang Jaemin. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya sampai. Sojung mencari-cari baju panjangnya, tetapi tidak terbawa. Akhirnya In-wook memberikan salah satu pakaiannya. Dengan senang hati, Sojung menerimanya. Ia berterima kasih lalu memakainya. In-wook kemudian pergi ke rumah ibunya. Ia menggedor-gedor pintu, tapi tidak ada yang menjawab. Saat dibuka, ternyata pintunya tidak terkunci. Ibu In-wook mengira itu adalah kekasih gelapnya. Ia pun terkejut saat melihat In-wook. Ia bertanya, "Kenapa kamu ada di sini?" In-wook menjawab, "Aku dipindah tugaskan ke sini, Bu." Namun melihat perilaku ibunya yang terlihat tidak senang dengan kehadirannya membuat In-wook kecewa. Ia melihat ibunya dandan lalu sadar pasti ada laki-laki yang mau datang. In-wook akhirnya berkata, "Aku ada urusan, mungkin akan kembali 1 atau 2 jam lagi." Siapa sangka ini waktu yang In-wook berikan supaya sang ibu bisa melayani pelanggannya. Di sisi lain, ibu In-wook juga sadar maksud perilaku anaknya. Perasaannya pun hancur karena anaknya sudah tahu keburukannya di belakang. Saat In-wook keluar, sudah ada laki-laki di depan rumahnya. In-wook terus menatap dengan tajam. Pria itu akhirnya buru-buru masuk. Hati In-wook seperti teriris mengetahui perbuatan bejat ibunya. Sementara itu, Sojung yang tidak punya keluarga akhirnya mendatangi rumah teman namanya. Teman Sojung bertanya, sebenarnya ada apa? Sojung kemudian menceritakan maksud kedatangannya adalah menangkap bos yang sudah menipunya. Oleh karena itu, untuk sementara waktu, ia mau menumpang di sana. Tapi saat melihat respon temannya kurang bagus, ia bertanya, "Apa kamu punya pacar?" Teman Sojung menjawab, "Bukan, aku hanya merasa kamu tidak akan nyaman di sini. Lihatlah tempat ini, sangat kecil." Sojung kemudian berkata, "Kalau memang masalahnya karena itu, aku sama sekali tidak keberatan." Akhirnya Sojung diizinkan tinggal di situ. Secara kebetulan, Sojung melihat gambar Jaemin yang sedang diberitakan memiliki skandal. Wanita itu berencana mendekati Jaemin. Keesokan harinya, Sojung mendatangi perusahaan Jaemin. Ia sempat terkagum-kagum karena gedungnya sangat besar. Saat masuk ke tempat itu, ia langsung meminta seorang pegawai menghubungkannya dengan Jaemin. Pegawai itu pun bertanya, "Maaf, nama Anda siapa?" Sojung pun dengan sombong menyebutkan namanya. Wanita itu bertingkah seperti orang penting. Akhirnya sang pegawai menelpon Jaemin. Ia bertanya sekali lagi, "Siapa nama kamu tadi?" Sojung menyebutkan lagi namanya, dan wajahnya terlihat seperti meremehkan pekerjaan sang pegawai. Saat telepon tersambung, yang mengangkat adalah asisten Jaemin. Jaemin sendiri sedang fokus main game. Saat pria itu diberitahukan tentang Sojung, ternyata ia tidak ingat. Sang asisten kemudian memberi perintah supaya Sojung diusir secara halus. Sojung akhirnya diminta untuk pergi. Ia tidak terima dan ngotot untuk menghubungi Jaemin sekali lagi. Akhirnya Sojung diusir dengan paksa. Mau tidak mau, ia harus pergi. Sojung berkata,
lepaskan aku bisa jalan sendiri." Setelah keluar perusahaan, Sojung sangat sedih karena rencananya gagal. Di sisi lain, Jaemin menghadiri rapat bersama orang-orangnya. Namun pikirannya tidak fokus dengan nama Sojung. Ia berusaha mengingatnya karena nama itu seperti tidak asing. Secara tidak terduga, kakak Jaemin sudah menyiapkan orang yang spesial. Jaemin pun terkejut karena orang itu adalah In-wook. Ternyata yang menarik In-wook ke perusahaan pusat adalah kakak Jaemin. Pria itu menyuruh In-wook memperkenalkan dirinya. Jaemin benar-benar muak. Bahkan saat In-wook disuruh memberi hormat pada Jaemin, ia tidak menghiraukannya. Bahkan tertawa seolah hidup terasa konyol. In-wook kemudian dipersilakan duduk untuk mengikuti rapat juga. Saat rapat akan dilanjutkan, Jaemin meninggalkan ruangan itu lalu mengejar kakaknya. Ia marah-marah lalu berkata, "Ada apa dengan semua ini? Pokoknya tarik orang itu dari timku. Kau boleh merekrutnya sebagai bagian timmu sendiri." Namun kakak Jaemin tetap menjadikan In-wook sebagai bawahan Jaemin. Ia beralasan bahwa In-wook adalah orang cerdas dan pasti berguna. Akan tetapi ada kecurigaan bahwa kakak Jaemin sedang membuat rencana untuk mengambil alih warisan. Sementara itu, Sojung mendatangi perusahaan di mana bosnya bergabung sebagai salah satu agennya. Sang manajer berkata pada Sojung untuk meninggalkan tempat itu. Namun Sojung memohon supaya pihak perusahaan mau memberi bocoran informasi tentang latar belakang bosnya atau keluarganya. Akan tetapi sang manajer tidak mau memberikannya. Ia berkata, aturan perusahaan adalah menjaga data seseorang tetap aman dan privasi. Sojung pun berteriak supaya dibantu. Sang manajer kemudian menjelaskan bukan hanya Sojung yang dirugikan di sini, tapi perusahaan juga rugi. Sojung meminta sang manajer bertanggung jawab padanya. Namun Sojung bukan bagian resmi perusahaan. Ia hanya orang yang dipekerjakan secara pribadi oleh bosnya. Karena semua sudah buntu, akhirnya Sojung mencari cara lain. Ia mendekati sang manajer lalu menawarkan diri menjadi pegawai di perusahaan itu. Sojung berkata, "Saya bisa bicara dalam 3 bahasa, dan saya juga bisa mengemudi." Sayangnya sang manajer menolak Sojung dengan alasan tidak menerima pegawai yang tidak memiliki sertifikasi. Supaya Sojung pergi, pria itu kemudian pura-pura berkata pada anggota timnya, "Bukankah sekarang jam makan siang? Ayo kita istirahat dulu." Sojung pun ditinggalkan. Namun setelah beberapa saat, pria itu kembali lagi. Sojung ternyata masih belum pergi. Wanita itu sedang menangis. Sang manajer akhirnya tidak tega, lalu memberitahukan ada orang yang melihat bos Sojung di sekitar pasar. Sojung berterima kasih lalu mulai mencari bosnya. Satu persatu pedagang di sana ditanyai, apa pernah melihat orang di foto ini? Sayangnya dari sekian banyak orang tidak ada yang tahu. Sojung sangat letih, ia pun memutuskan untuk pulang saja. Tidak disangka-sangka, ia justru bertemu bosnya di pintu keluar. Pria itu akhirnya berusaha kabur. Sojung berlari mengejarnya, tapi sayang kondisi saat itu sedang ramai. Mereka kejar-kejaran lumayan lama, dan lagi-lagi usaha Sojung sia-sia karena bosnya berhasil lolos. Di rumah, teman Sojung yang terobsesi menjadi cantik baru selesai berdandan. Penampilannya sangat tidak menarik, namun ia menganggap dirinya seperti bidadari. Saat mau memakai sendal kesayangannya, ternyata sendal itu tidak ada. Ia langsung berpikir, ini pasti ulah Sojung. Benar saja, tidak berselang lama, Sojung akhirnya pulang. Wanita itu langsung terbaring lemas. Sedangkan teman Sojung merasa hancur karena sendal kesayangannya malah rusak. Ia berkata, "Hei, apa yang sudah kau lakukan? Aku mengumpulkan uang dengan susah payah untuk membeli sendal ini." Sojung pun meminta maaf. Namun karena temannya terus marah-marah, akhirnya Sojung mengambil sendalnya untuk dibenerin. Teman Sojung berkata, "Tidak usah, aku harus pergi sekarang." "Oh, sendalku yang malang." Meski begitu, wanita itu masih mau bertanya, "Apa kamu berhasil mendekati Jaemin?" Sojung tidak menjawab yang artinya gagal. Lalu temannya bertanya lagi, "Apa kamu berhasil menemukan bosmu?" Lagi-lagi Sojung tidak menjawab. Teman Sojung pun merasa iba. Sojung kemudian bertanya sambil malu-malu, "Apakah masih ada sedikit makanan di sini?" Setelah kehadiran In-wook di perusahaan, Jaemin merasa tidak nyaman. Ia kemudian bicara pada In-wook, "Apakah kau ada pekerjaan nanti malam?" In-wook berkata, "Tidak ada." Akhirnya Jaemin menyuruh In-wook datang ke tempat yang akan ia siapkan. Malam harinya mereka bertemu di sebuah bar. Jaemin menuangkan minuman untuk In-wook,
Sambil minum-minum, Jaemin membuka percakapan tentang maksud kedatangan Inwook. Jaemin berkata, "Aku pikir kau akan mengundurkan diri. Ternyata dugaanku salah. Pokoknya mari kita bekerja sama." Meski obrolan mereka kelihatannya baik, tapi sebenarnya Jaemin menyiratkan hal-hal yang merendahkan Inwook. Dan tentu saja Inwook menyadari hal itu. Jaemin seolah mengajak Inwook adu minum, tapi Inwook tidak kalah karena ia memang peminum. Jaemin akhirnya mengungkapkan maksud utamanya mengajak Inwook bertemu. Ia bertanya, "Apakah Yoongju tahu kau ada di sini?" Namun Inwook berkata, "Saya tidak punya urusan dengan itu. Kau seharusnya tidak bertanya padaku. Mari kita pisahkan masalah pribadi dengan pekerjaan." Siapa sangka Yoongju tiba-tiba muncul. Ternyata semua ini jebakan Jaemin. Inwook yang merasa tidak nyaman segera pergi dari sana. Perasaan Yoongju mulai campur aduk. Tapi pada akhirnya ia tetap memilih bersama Jaemin. Sayangnya Jaemin bersikap cuek padanya. Ia bahkan tidak menanggapi pertanyaan Yoongju. Tidak lama kemudian seseorang tiba-tiba membuka pintu. Ternyata dia adalah kakak Sojung. Wajahnya babak belur dipukuli preman. Setelah itu preman penagih hutang muncul dari belakang menghajar dia lagi. Preman itu bertanya, "Siapa orangnya yang akan bayar hutangmu?" Kakak Sojung pun menunjuk ke arah adiknya. Sojung yang malang dijual oleh kakaknya sendiri ke tempat hiburan malam. Teman Sojung menemaninya. Ia berkata, "Bagaimana bisa kamu memiliki kakak seperti itu?" Teman Sojung masih terus mengoceh. "Lihatlah, ini kakak yang selalu kamu bela dan kamu bilang baik pada orang-orang." Di sisi lain, Sojung hanya bisa menangis. Kenapa hidupnya begitu menyedihkan? Kakak Sojung pun akhirnya sadar dirinya sudah terlalu banyak menyusahkan adiknya. Ia meminta maaf pada Sojung, tapi Sojung tidak memaafkannya lalu memukuli dia. Beberapa preman yang mendengar keributan itu akhirnya keluar. Teman Sojung ketakutan lalu menyembunyikan wajahnya. Para preman itu lalu berkata, "Hei kau, pergi dari sini. Kau bukan pegawai kami." Akhirnya wanita itu memberi semangat pada Sojung lalu meninggalkannya. Di sisi lain, Sojung menolak untuk menghibur para lelaki. Akhirnya kakak Sojung dipukuli lagi. Preman itu berkata, "Jika kamu tidak mau, maka kami akan terus menghajar kakakmu." Sojung menangis keras lalu menjawab, "Aku mau, aku mau." Nasib Sojung berakhir dengan tragis. Saat malam hari, Inwook baru pulang kerja. Yoongju ternyata sudah menunggunya. Ia bertanya, "Kenapa tidak mengangkat teleponku?" Namun Inwook tidak banyak bicara. Hati Inwook sudah terbagi kepada Sojung. Pria itu berkata, "Lebih baik kamu pulang saja." Setelah itu, ia meninggalkan Yoongju begitu saja. Akhirnya Yoongju tidak berhenti mengikuti Inwook sampai di depan rumahnya. Di sana, Inwook malah melihat ibunya bertengkar dengan kekasih gelapnya. Pria itu diam-diam mencuri uang ibu Inwook. Saat melihat ibunya didorong sampai jatuh, Inwook tidak bisa menahan diri lalu memukul pria itu sampai babak belur. Ibunya pun berusaha menghentikan Inwook. Di sisi lain, Yoongju sangat terkejut melihat Inwook begitu brutal. Pria yang dikira lemah lembut ternyata bisa melakukan kekerasan begitu hebat. Inwook dan ibunya kemudian bicara dari hati ke hati. Ibu Inwook berkata, "Pria itu sebenarnya baik. Lagi pula aku sudah terbiasa dipukuli ayahmu. Bagiku lebih baik dipukuli daripada kesepian." Inwook tidak merespon hal itu. Ia justru menjawab, "Aku akan menyewa rumah sendiri, Bu." Namun sambil bicara, Inwook juga berusaha menahan tangis. Ibu Inwook sangat sedih mendengar perkataan anaknya yang mau meninggalkan dia. Di sisi lain, Yoongju akhirnya pulang. Di sana Jaemin sudah menunggunya. Jaemin gelisah, kenapa sudah malam begini Yoongju masih belum pulang. Saat wanita itu melihat Jaemin, ia tidak menyapa sama sekali dan langsung masuk ke rumah. Yoongju masih merasa pusing dengan adegan kekerasan yang baru saja dilihatnya. Jaemin merasa dicuekin dan tidak terima. Ia ikut masuk ke rumah Yoongju juga. Namun Yoongju berkata, "Orang tuaku sedang tidak ada." Jaemin pun menjawab, "Itu bagus." Karena sudah tahu karakter Jaemin yang keras, Yoongju akhirnya membiarkan dia masuk. Di dalam rumah, Yoongju berkata, "Bisakah kau pergi? Aku mau istirahat." Jaemin menjawab, "Ya sudah, istirahat saja." Yoongju berkata lagi, "Aku mau ganti baju." Jaemin menjawab, "Ya sudah, ganti baju saja. Aku tidak akan mengintip." Yoongju pun mengganti bajunya, lalu pergi ke kamar mandi. Jaemin sebenarnya sadar dari tadi dirinya diusir, namun ia tidak suka direndahkan seperti itu. Saat Yoongju mandi, pada akhirnya Jaemin langsung berpamitan.
Tapi pria itu mendengar suara tangisan. Ia lalu membuka pintu kamar mandi dan melihat Yungju sedang menangis. Sambil menangis, Yungju menyebut nama Inwook. Ketika Jaemin mendengar nama itu, ia langsung terbayang lagi momen di mana perasaannya hancur karena dihianati. Jaemin akhirnya pulang dengan hati yang membara. Seperti kebanyakan laki-laki, Jaemin membawa mobil sangat kencang. Ia tidak peduli dengan keselamatannya sendiri, apalagi keselamatan orang lain. Bahkan setelah sampai di rumah, Jaemin masih merasa galau. Ia sangat benci perasaan dihianati. Keesokan harinya, Inwook sudah pindah ke tempat yang baru. Ia sedang merapikan barang-barang. Teman Sojung kemudian masuk lalu menyapa. Inwook bertanya, "Kamu siapa?" Meskipun teman Sojung tidak izin dulu saat masuk, tapi Inwook tetap santai. Wanita itu kemudian mengajak Inwook mengobrol. Tapi jawaban Inwook singkat-singkat. Pria itu bertanya, "Apa tujuanmu ke sini?" Akhirnya teman Sojung mengajak Inwook makan malam. Tapi sayang, ajakannya ditolak. Ia berkata, "Bagaimana kalau minum alkohol?" Seseorang tiba-tiba menelpon Inwook, lalu memintanya bertemu. Inwook yang merasa tidak enak pada teman Sojung, akhirnya berkata, "Aku ada janji malam ini. Besok saja kita bertemu." Inwook pun bertanya pada teman Sojung, "Mau makan di mana?" Mereka kemudian pergi ke tempat hiburan di mana Sojung bekerja. Di sana, Sojung sedang ditugaskan untuk mempromosikan tempat tersebut, supaya orang-orang mau mampir. Saat Sojung melihat temannya bersama Inwook, ia langsung menutupi wajahnya karena malu. Tapi Sojung sangat terkejut ketika temannya berkata, "Ini tetangga baru kita." Sojung menjawab dengan keras, "Apa kamu bilang?" Sojung akhirnya pasrah lalu menyapa Inwook. Di sisi lain, Inwook berpura-pura santai, seolah-olah itu bukan hal yang penting. Namun itu bukan situasi terburuk yang dihadapi Sojung, karena tidak lama kemudian Jaemin juga datang ke sana, lalu memanggil Inwook. Sekarang Sojung sudah tidak punya harga diri lagi. Jaemin sendiri hanya ingin menyampaikan pesan pada Inwook tentang Yungju. Saat mereka saling bicara, preman di tempat itu menyuruh pergi karena mengganggu orang-orang yang mau masuk. Namun preman itu diabaikan. Jaemin berkata, "Kamu harus bertanggung jawab pada Yungju, bahwa dia pergi bersamamu." Di sisi lain, Inwook tidak mau melakukan itu. Sekarang perasaannya pada Yungju sudah hilang. Jaemin benar-benar emosi mendengarnya. Tiba-tiba sang preman mendorong Jaemin. Akhirnya pria itu memukul sang preman. Namun sayang, Jaemin malah balik dipukuli. Inwook yang tidak tega berusaha membantu Jaemin. Perkelahian pun terjadi di antara mereka. Meskipun preman itu hanya satu orang, tetapi ia berhasil mengalahkan Inwook dan Jaemin. Sojung sendiri hanya bisa teriak-teriak. Wanita itu sangat ketakutan, tapi melihat kondisi Inwook dan Jaemin yang sudah tidak berdaya, membuat Sojung nekat memukul kepala sang preman dengan papan. Setelah pria itu dikalahkan, anak-anak buahnya muncul, mengejar Inwook, Jaemin, dan Sojung. Ketiga orang itu berhasil kabur, namun Jaemin dan Inwook masih terus berdebat siapa yang salah dan siapa yang benar. Sojung kemudian meninggalkan mereka berdua. Di sisi lain, meskipun Jaemin sangat arogan, tapi ia tidak bisa menyangkal kalau Inwook sudah menolongnya. Ia pun berterima kasih, akan tetapi Inwook malah pergi sambil berkata, "Tidak perlu berterima kasih, karena aku tidak bermaksud menolongmu juga." Emosi Jaemin langsung naik lagi mendengarnya. Setelah mereka berpisah, hal mengejutkan pun terjadi. Siapa sangka dalam kondisi seperti ini, justru Jaemin lebih peka dengan kondisi Sojung. Jaemin mulai merasa kasihan pada Sojung. Saat mereka berpisah, Jaemin justru mengejar Sojung lalu membawanya ke toko baju. Pria itu membelikan pakaian yang mahal, lalu setelah pakaiannya dibayar, ia langsung merobek nota pembayarannya. Bukan hanya itu, Jaemin juga memberikan uang supaya Sojung bisa naik taksi sekaligus membeli makanan. Wanita itu mulai melihat Jaemin dengan cara yang berbeda. Dalam situasi ini, justru bukan Inwook yang menolong, melainkan Jaemin, pria yang dikira tidak punya hati. Acara pernikahan Yungju dan Jaemin semakin dekat. Keluarga mereka akhirnya membuat janji makan malam. Yungju yang mulai menaruh perasaan pada Jaemin berusaha menebak perasaan Jaemin padanya. Wanita itu bertanya, "Apakah kita akan menikah? Bukankah kau tidak mencintaiku? Lebih baik kita batalkan saja." Jaemin menjawab, "Kenapa kamu sangat aneh? Apa pentingnya cinta dalam pernikahan? Apa kau berharap aku mencintaimu?" Perkataan Jaemin membuat Yungju kehilangan harga dirinya. Matanya terus menatap ke arah Jaemin yang pergi mendahuluinya.
Mereka akhirnya mengikuti acara makan malam dengan keluarga mereka. Jaemin meminta maaf karena datang terlambat. Baru saja acara akan dimulai, Yoongju langsung mengatakan pernikahan dengan Jaemin dibatalkan. Wanita itu langsung pergi lagi. Ibu Yoongju pun terkejut. Ia meminta maaf lalu mengejar Yoongju. Di sisi lain, Jaemin sama sekali tidak peduli. Ibunya dan ayahnya meminta penjelasan, tapi ia hanya diam. Jaemin akhirnya dimarahi sang ayah. Setelah acara makan malam itu, Jaemin justru lebih memikirkan Sojung. Ia pergi ke tempat Sojung bekerja bersama beberapa kawanannya. Pria itu meminta seorang pegawai untuk memanggil Sojung. Tapi kakak Sojung yang juga ada di sana tidak mau memanggil Sojung. Akhirnya Jaemin menawarkan sejumlah uang. Pegawai yang lain tertarik lalu memaksa kakak Sojung untuk nurut saja. Di sisi lain, Sojung sedang disiksa oleh para preman. Wanita itu dipaksa untuk melayani para tamu. Tidak lama kemudian, para preman akhirnya diberitahu kalau seorang tamu meminta dilayani oleh Sojung. Saat Sojung masuk ke ruangannya, ia masih belum sadar siapa tamunya. Jaemin sendiri melihat wajah Sojung merah-merah akibat pukulan. Entah kenapa hatinya merasa teriris. Saat Sojung mengangkat wajahnya, ia pun sadar kalau yang meminta dilayani adalah Jaemin. Para kawanan Jaemin mengerti situasinya. Mereka memutuskan untuk pergi dulu. Jaemin kemudian berkata, "Ayo kita pergi dari sini." Namun Sojung menolaknya. Ia berkata, "Lebih baik aku mencari pelayan lain untukmu." Akhirnya Jaemin menyuruh Sojung bekerja di perusahaannya. Sayangnya kata-kata dan tindakan Jaemin terlihat merendahkan harga diri Sojung. Meskipun sebenarnya tidak demikian. Ketidakmampuan Jaemin mengontrol emosi membuatnya seolah seperti orang jahat. Sojung pun menangis karena hatinya terluka. Sementara itu, Yoongju mau menemui In-wook. Ia mengira bertemu In-wook bisa mengobati hatinya yang terluka oleh perkataan Jaemin. Namun secara mengejutkan, Yoongju malah melihat In-wook bersama wanita lain. Wanita itu tidak lain adalah Sojung. Yoongju melihat keduanya begitu dekat. Ia benar-benar geram. Keesokan harinya, saat Jaemin sedang di luar, ia menerima telepon tak dikenal. Namun ketika orang itu mulai bicara, akhirnya Jaemin tahu yang menelponnya adalah Sojung. Sojung berkata, "Aku ingin bertemu. Apakah kamu ada waktu?" Jaemin menjawab, "Kapan kamu ingin bertemu?" Ternyata Sojung mau bertemu saat itu juga. Jaemin pun berbohong kalau dirinya sedang ada di rumah. Setelah telepon ditutup, Jaemin buru-buru pulang lalu menyiapkan pakaian dan parfum. Ia bertingkah seperti orang yang sedang kasmaran. Beberapa saat kemudian, Sojung akhirnya datang. Jaemin segera membukakan pintu dan mempersilahkan duduk. Pria itu mengambil minum untuk Sojung lalu bertanya apa maksud kedatangannya. Jaemin bertingkah seperti orang yang cool. Di sisi lain, Sojung sangat gugup menyampaikan maksudnya. Wanita itu kemudian memberitahukan kondisinya saat ini yang dikejar-kejar hutang. Ia tidak tahu harus meminta tolong pada siapa. Sojung berkata, "Aku tidak tahu bagaimana harus membayar hutang-hutangku. Apakah sebaiknya aku merampok bank saja?" Setelah menyampaikan dirinya sudah putus asa, Sojung pun meminta bantuan Jaemin. "Apakah aku boleh meminjam uang 30 juta won? Selama 5 tahun ini aku akan menyicilnya." Sojung menatap dengan penuh harapan, tapi ternyata Jaemin bersikap cuek. Wanita itu akhirnya berpamitan. Namun sebelum keluar, ia berpikir untuk mencoba sekali lagi. Kali ini Sojung menawarkan dirinya sendiri. Terserah apapun yang mau Jaemin lakukan, ia akan pasrah. Mendengar itu, hati Jaemin tidak bisa pura-pura lagi. Ia akhirnya berkata, "Pergilah, aku tidak menginginkan tubuhmu. Uangnya akan dikirim. Carilah pekerjaan, dan jika kamu tidak menemukannya, datanglah kepadaku." Sojung benar-benar terharu. Ia berjalan sambil menangis. Sojung tidak menduga Jaemin mau membantunya dengan uang sebesar itu. Bukan hanya meminjamkan uang dan memberi pekerjaan, Jaemin juga membawa Sojung membeli handphone baru. Ia tahu Sojung tidak punya handphone. Di sisi lain, Sojung merasa malu. Ia sedikit jual mahal, namun Jaemin memaksanya menerima handphone tersebut. Sojung pun benar-benar senang. Ia tidak menyangka mulai ada secercah harapan dalam hidupnya. Semua ini berkat kehadiran Jaemin. Secara perlahan, mereka berdua akhirnya jatuh cinta. Sayangnya, kedekatan mereka segera diketahui ibu Jaemin. Wanita itu mau menghajar Sojung, namun Jaemin terus menahannya. Ibu Jaemin berkata, "Apa yang terjadi padamu, nak? Kenapa kamu melawan ibu?" Jaemin dengan hati hancur menyuruh Sojung pergi.
Setelah itu, Jaemin meminta maaf. Ibu Jaemin menampar anaknya dan berkata, "Mengapa kamu mempermalukan aku di depan pengemis itu?" Setelah bertengkar dengan ibunya, Jaemin segera menyusul Sojung, lalu membawanya ke tempat yang aman. Sojung sendiri merasa sedih. Hubungan Jaemin dan ibunya hancur setelah ia ada di tengah-tengah mereka. Sojung pun semakin bertanya-tanya, apa benar hidupnya ini selalu menyedihkan dan membawa sial untuk orang lain. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di rumah teman Sojung. Jaemin berkata, "Jangan tinggalkan aku. Aku bisa memberikan semua yang kamu mau." Namun Sojung merasa ragu-ragu setelah kejadian tadi. Ia tidak menjawab permintaan Jaemin. Setelah Sojung keluar dari mobil, Jaemin menatapnya dengan sedih. Begitu juga dengan Sojung, ia melihat ke arah Jaemin dan hatinya sangat sedih. Saat tengah malam, ibu Jaemin mendatangi tempat tinggal Sojung. Ia menampar Sojung lalu mulai mengeluarkan kata-kata makian. Ibu Jaemin menyebut Sojung sebagai perempuan hina. Meski begitu, ibu Jaemin tetap berbaik hati. Ia menyuruh Sojung tetap bekerja di perusahaannya. Karena suaranya cukup keras, akhirnya Inwook keluar untuk melihat. Ibu Jaemin yang melihat Inwook juga merasa wajahnya tidak asing, tapi ia tidak bisa mengingat dengan jelas. Setelah itu, Inwook langsung menolong Sojung. Wanita itu menangis sambil berkata, dirinya sudah tidak sanggup lagi. Inwook sendiri masih bingung harus bagaimana, namun karena Sojung tidak berhenti menangis, akhirnya pria itu memeluk Sojung dan menenangkannya. Melihat kondisi Sojung yang malang, membuat Inwook semakin ingin menjadi pelindungnya. Saat malam hari, Jaemin dipanggil untuk mengikuti jamuan makan bersama seseorang. Ternyata orang itu adalah Inwook. Keluarga Jaemin mengundang Jaemin, Inwook, dan Yoongju. Jaemin pun menyindir Inwook. Ia berkata, "Sepertinya kau sangat dekat dengan kakakku ya." Maksud perkataan itu adalah Inwook seorang penjilat. Di sisi lain, ibu Jaemin akhirnya tahu kalau Inwook adalah teman kuliah Yoongju. Namun siapa sangka, wanita itu sudah menyuruh orang menyelidiki tentang Yoongju sampai mendapat bukti berupa foto kemesraan antara Inwook dan Yoongju. Ibu Jaemin masih pura-pura tidak tahu. Saat mulai makan-makan, obrolan akhirnya dimulai. Kakak Jaemin menyebutkan latar belakang Inwook. Sementara itu, Yoongju lumayan tegang karena takut keburukannya terbongkar. Untungnya Inwook pandai mengarang cerita. Selain takut rahasianya diketahui, Yoongju juga merasa cemas karena sepanjang acara Jaemin sama sekali tidak peduli. Ia terus melihat jam tangannya, berharap makannya segera selesai. Yoongju sadar sekarang Jaemin mulai menjauhinya. Benar saja ketika ibu Jaemin bertanya, apakah Jaemin bisa menemaninya di rumah, ternyata Jaemin sudah ada janji. Ia mau bertemu dengan Sojung. Padahal ibu Inwook mau menyampaikan sesuatu tentang Inwook dan Yoongju. Inwook sendiri merasakan dirinya sedang diawasi, namun ia tidak terlalu memikirkannya. Setelah acara makan malam selesai, Jaemin disuruh mengantar Yoongju pulang. Awalnya biasa saja, namun di tengah jalan, Jaemin sudah tidak tahan lagi untuk bertemu Sojung. Ia pun memarkirkan mobilnya di pinggir jalan. Yoongju bertanya, ada apa? Jaemin menjawab, maafkan aku, tapi sepertinya aku tidak bisa mengantarmu pulang. Akhirnya Yoongju marah-marah dan memukuli Jaemin. Ini pertama kalinya Jaemin bersikap seperti itu. Apalagi saat Yoongju tahu kalau Jaemin mau menemui Sojung. Ia sangat cemburu lalu berkata, ada apa denganmu? Apa kamu sudah gila? Jaemin menjawab, ya aku memang gila. Sekarang tolong keluar. Namun Yoongju tidak mau turun. Pokoknya aku akan pergi denganmu kemanapun kamu pergi, ucap Yoongju. Di sisi lain, kesabaran Jaemin akhirnya habis. Ia keluar dari mobil lalu memaksa Yoongju turun. Sayangnya Yoongju tetap tidak mau. Jaemin berkata untuk terakhir kali, tolong keluar, aku tidak mau menggunakan cara yang kasar. Yoongju akhirnya menyerah. Ia menangis tapi Jaemin tidak peduli. Pria itu hanya berkata, maafkan aku. Begitulah karakter Jaemin. Saat perasaannya disia-siakan, maka tidak ada lagi cara untuk kembali. Yoongju ditinggalkan sendirian di pinggir jalan. Setelah Jaemin membuangnya, Yoongju tidak punya tujuan lagi selain mencari Inwook. Kebetulan ibu Inwook juga sedang ada di sana. Mereka pun ngobrol-ngobrol sebentar. Ibu Inwook bertanya, kamu siapa? Yoongju akhirnya menjelaskan ia adalah teman Inwook. Sebenarnya mereka pernah bertemu juga. Tidak lama kemudian Inwook akhirnya datang. Ibunya langsung berpamitan karena tidak mau mengganggu. Setelah ibunya pergi, Inwook menyuruh Yoongju pulang.
Namun Yongju berkata, aku kedinginan. Berharap mendapat perhatian, ternyata Inuk bersikap cuek. Padahal sebelumnya Inuk selalu memperlakukan Yongju dengan hangat. Tapi setelah mengenal Sojung, sekarang pria itu berubah. Yongju masuk ke rumah Inuk lalu meminta minum. Sampai 2 kali ia meminta, baru Inuk memberikannya. Itu pun dengan cara dilempar. Yongju tidak habis pikir. Meski begitu, ia tetap berusaha mengobrol. Yongju berkata, tadi akting kamu hebat sekali. Ternyata kamu pandai mengarang cerita. Inuk tidak merespon apapun. Karena merasa tidak dihargai, akhirnya Yongju pergi sambil berkata, aku tidak akan memaafkanmu. Wanita itu menoleh ke belakang lalu memperingatkan Inuk supaya hati-hati. Ibu Jaemin sepertinya mengawasi kita. Jangan sampai lengah, ucap Yongju. Inuk menjawab, tenang saja, tidak ada masalah yang perlu aku khawatirkan. Yongju akhirnya pergi dari sana dengan perasaan semakin hancur. Nasib Yongju berakhir tragis. Ia dibuang oleh Jaemin karena tidak setia. Sekarang ia juga dibuang oleh mantan kekasihnya. Keesokan harinya, Yongju mengadukan perlakuan Jaemin padanya. Namun ibu Jaemin justru mewajarkan hal tersebut karena sudah tahu pengkhianatan Yongju. Sebaliknya, ibu Jaemin malah menginterogasi hubungan Yongju dan Inwook. Yongju pun mulai ketakutan. Ia mencoba memutarbalikkan fakta. Wanita itu mengatakan dirinya tidak ada hubungan istimewa dengan Inwook. Namun melihat respon ibu Jaemin yang tidak percaya, akhirnya Yongju mulai berakting. Ibu, pria itu sebenarnya datang untuk memeras uangku. Selama ini aku selalu diancam, bahkan saat terakhir liburan di Bali. Begitulah Yongju menjelek-jelekan Inwook. Supaya lebih meyakinkan, maka Yongju mengeluarkan air mata buaya. Saat melihat Yongju menangis, ibu Jaemin langsung luluh. Ia mencoba menenangkan Yongju. Ya ampun, jangan menangis, nanti wajah cantikmu hilang. Setelah meyakinkan ibu Jaemin, Yongju kemudian mengajak Jaemin bertemu. Ia mulai memancing Jaemin supaya mau mengobrol dengannya, namun Jaemin hanya diam seolah tidak mendengar apapun. Awalnya Yongju bisa tahan, tapi lama-kelamaan ia pun mulai jengkel. Ia merasa dirinya benar-benar tidak dianggap dan diperlakukan seperti sampah. Padahal dulu Jaemin selalu mengejar-ngejar dia. Yongju akhirnya langsung ke inti pembicaraan. Ia menyuruh Jaemin menjauhi Sojung, alasannya karena Sojung sudah mengalami banyak kesulitan, jadi jangan diberi harapan palsu. Padahal sebenarnya Yongju sendiri tidak peduli pada Sojung. Ia hanya cemburu karena mulai mencintai Jaemin. Di sisi lain, Jaemin tetap saja diam. Dia benar-benar seperti patung. Akhirnya Yongju bertanya, apa kamu mencintai wanita itu? Jaemin pun tersenyum melihat Yongju yang cemburu. Karena sudah ketahuan dirinya mulai menyukai Jaemin, Yongju pura-pura cuek lagi. Namun ia benar-benar berharap Jaemin tidak bermain dengan wanita lain termasuk Sojung. Setelah Yongju selesai bicara, Jaemin tidak mau menanggapinya lalu pergi begitu saja. Yongju sangat tidak terima harga dirinya diinjak-injak. Saat malam hari, ia menemui Jaemin lagi. Kali ini Yongju berusaha lebih jujur. Ia berkata, sekarang ini aku akhirnya sadar, Inwook bukanlah laki-laki yang aku cintai. Mendengar itu, Jaemin pun sangat terkejut. Ia ingin tahu apakah perkataan tersebut serius atau hanya main-main. Tapi ternyata memang itulah yang dirasakan Yongju. Sayangnya wanita itu masih gengsi untuk mengakui dirinya mencintai Jaemin. Saat Jaemin bertanya, apakah kamu mencintaiku? Yongju malah tidak mau menjawabnya. Alih-alih mengakui perasaannya, ia justru membahas pernikahan lagi, padahal sebelumnya ia sendiri yang meminta dibatalkan. Akan tetapi sekarang Jaeminlah yang tidak mau menikahi Yongju. Akhirnya Yongju melakukan intimidasi. Kalau Jaemin tidak menikahinya, mungkin harta warisan akan dialihkan ke kakak Jaemin. Yongju kemudian berkata, ayahku akan segera kembali ke Korea. Pokoknya saat itu kita menikah. Jaemin benar-benar pusing mendengarnya. Di sisi lain, Sojung memutuskan keluar dari perusahaan Jaemin. Saat sedang bekerja, ia tidak sengaja melihat berita pernikahan Jaemin dan Yongju. Hatinya langsung hancur. Ia berusaha tegar, namun ternyata tidak semudah itu. Air mata pun mulai menetes membasahi wajahnya. Sojung wanita yang malang. Pada akhirnya semua hal dalam kehidupannya berakhir dengan kesedihan. Setelah pernikahan Jaemin dan Yongju digelar, keluarga mereka membuat acara kecil lalu mengundang orang-orang terdekat mereka. Jaemin terpaksa menikahi Yongju karena ancaman ayahnya.
Namun saat sendirian, ia seperti orang yang putus asa. Sojung mencoba menelponnya, Jaemin harus pura-pura tegar. Ia berbohong pada Sojung kalau dirinya sama sekali tidak mempedulikan Sojung. Pria itu berusaha keras supaya tidak menangis, apalagi mendengar suara Sojung yang begitu lemas. Malam pertama di hari pernikahannya, Jaemin sama sekali tidak memikirkan Yoongju. Yoongju mau membuka baju Jaemin, tapi Jaemin menolaknya. Ia tidak mau disentuh Yoongju. Wanita itu benar-benar kehilangan harga dirinya. Menjadi seseorang yang sudah tidak diinginkan lagi, itulah yang dirasakan Yoongju. Keesokan harinya, Yoongju berusaha menjadi istri yang baik. Ia susah payah menyiapkan sarapan, namun Jaemin sama sekali tidak meliriknya. Pria itu pergi bekerja seperti biasa. Yoongju merasa sedih dan juga malu. Sampai malam hari, setelah Jaemin pulang kerja, ia tetap cuek pada Yoongju. Kali ini Yoongju sudah tidak tahan lagi. Ia bahkan mengambil minuman Jaemin lalu meminumnya. Wanita itu mengatakan dirinya sakit hati, diperlakukan seperti barang yang tidak berharga. Yoongju terus bicara, tapi lagi-lagi Jaemin hanya diam saja. Ia marah lalu pergi dari sana. Tapi untuk terakhir kali, Yoongju menoleh ke belakang dan Jaemin tetap tidak mempedulikannya. Yoongju sangat sakit hati. Demikianlah kehidupan Yoongju berakhir. Ia mencintai laki-laki yang mencintai wanita lain. Di sisi lain, Inwook mengambil kesempatan ini untuk menyatakan cinta pada Sojung. Ia membawa Sojung ke hadapan ibunya, namun Sojung menolak Inwook secara halus. Pria itu mengerti dan mengalihkan situasi. Pada akhirnya, Inwook berakhir patah hati juga sama seperti Yoongju. Demikianlah mereka berdua dihukum. Jaemin dan Sojung saling mencintai, tapi tidak bisa bersatu, sedangkan Yoongju dan Inwook mencintai orang yang tidak mencintai mereka. Dari kisah Yoongju, kita belajar untuk bisa menghargai pasangan kita, karena semua yang kita lakukan akan berbalik pada diri kita sendiri.